Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk taat kepadanya, yaitu melaksanakan sholat subuh. Apalagi kita melakukannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk taat kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ini ada satu bagian yang mana bagian ini menjadi tolak ukur kita ini dimuliakan tidak oleh Allah kelak di akhirat. Sehingga satu bagian ini harus betul-betul lebih kita perhatikan daripada anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Anggota tubuh tersebut adalah namanya hati. Hati ini menjadi spesial, menjadi luar biasa karena dua perkara. Yang pertama, hati ini menjadi sangat spesial dan harus kita perhatikan. Yang pertama, sebabnya adalah hati ini menjadi tolak ukur pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hati ini baik, yang lainnya akan jadi baik. Tapi kalau hati ini jelek, yang lainnya akan jadi jelek. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada anggota tubuh kita, bentuk-bentuk kita. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek, yang kurus, yang gemuk, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, rakyat biasa. Allah tidak lihat itu semuanya. Tetapi kata Nabi, yang dilihat oleh Allah pertama kali adalah hati kita. Sehingga hati ini kalau jadi baik, maka Allah akan muliakan orang tersebut. Tapi kalau sudah hati ini jelek, maka semuanya akan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah merasa hati kita ada problem, ada masalah, ada sombong, suka meremehkan orang, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, berbuat kebaikan ini berat. Kalau kita dipuji, tidak disanjung, tidak disebut namanya. Kalau ada orang dapat nikmat, kita ini suka iri dengan mereka. Kita merasa diri kita ini adalah orang yang paling hebat daripada orang yang lainnya. Berarti ini kita punya hati sudah ada problem. Maka langsung tanya kepada Ustadz, Ustadz bagaimana mengobati hati? Ustadz bagaimana cara menjaga hati? Jangan kita biarkan. Yang kita takutkan, tatkala hati ini menjadi rusak, hati ini sudah menjadi busuk dengan sifat-sifat hati yang jelek tersebut, Allah cabut nyawa kita, maka disitulah kita akan dihinakan oleh Allah kelak di akhirat. Kenapa? Karena hati ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih sering memperhatikan anggota dohir kita, kalau sakit gigi cepat kita berobat, cepat kita ke dokter. Kita sakit kepala, cepat kita mencari obatnya. Tapi waktu hati ini sudah kena penyakit hati, kita langsung tanya kepada Ustadz bagaimana cara menjaga dan membersihkan daripada penyakit hati ini. Karena ingat, hati kata Nabi yang menjadi tolak ukur orang itu dimuliakan atau tidak kelak di akhirat. Bahkan para ulama mengatakan seseorang itu tidak diangkat menjadi seorang wali min auliyaillah kecuali hati mereka yang bersih. Jadi kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, orang yang dekat sama Allah, jaga kita punya hati. Jangan sampai hati kita ini terkotori dengan penyakit-penyakit hati. Jangan sampai gara-gara kesalahan, kejelekan orang lain, hati kita ini menjadi kotor dengan penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, hati ini menjadi spesial, sangat harus kita perhatikan lebih daripada yang lainnya. Karena hati ini menjadi pemimpin bagi anggota tubuh yang lainnya. Sehingga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Inna fil jasadi mudghatan. Idza suluhat suluha sairul jasadi. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahyal qalbu." Kata Nabi, dalam setiap tubuh kita ini ada satu daging. Ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, yang lainnya akan menjadi baik. Tubuh kita akan jadi baik. Kaki kita akan melangkah yang baik. Tangan akan berbuat yang baik. Mata akan melihat yang baik. Telinga akan mendengar yang baik. Tergantung satu ini. Tapi kalau satu ini jelek, rusak,
yang lainnya tubuh kita akan menjadi jelek, akan menjadi rusak. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, satu tersebut, segumpal tersebut, daging tersebut namanya hati. Sehingga hati ini betul-betul harus kita jaga. Bahkan dikatakan kalau orang itu hatinya bersih, hatinya itu baik, Allah akan jadikan semua makhluknya tunduk kepada dia. Kepada orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Makanya sering kita dengar cerita orang-orang biasa, tapi mereka orang-orang yang menjaga hatinya, mereka ditundukkan oleh Allah, semua makhluknya tunduk sama dia. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan binatang. Jadi bukan cuma manusia, binatang pun Allah tundukkan kepada mereka. Di antaranya cerita di zaman dulu ada namanya Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi ini beliau dikenal seorang wali min auliyaillah. Dikenal dengan orang yang soleh. Tapi beliau punya satu yang mungkin dianggap orang itu adalah satu kekurangan, yaitu namanya cadel. Jadi Imam Ibn Arabi ini tidak bisa bilang R. Sehingga ada orang yang ingin ngetes. Jadi Imam Ibn Arabi ini bukan cuma seorang wali, terkenal kealimannya, keilmuannya. Sehingga di luar sana ada 3 orang pemuda yang cerdas, ini pengen ngetes. Kira-kira Imam Ibn Arabi ini betul-betul cerdas atau tidak ini. Sehingga sudah disiapkan pertanyaan, yang sekiranya pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada 3 orang ini, Imam Ibn Arabi tidak bisa jawab. Sudah disiapkan. Tapi kalau datang kepada Imam Ibn Arabi karena perjalanan jauh, datang ke rumah beliau dalam keadaan malam. Sehingga Imam Ibn Arabi memerintah untuk istirahat. Sudah, istirahat dulu. Kamu kalau ada hajat sama saya besok pagi. Subhanallah. Tatkala tidur 3 orang ini semuanya mimpi. Mimpi. Mandi janabah. Mimpi besar. Sehingga akhirnya 3 orang ini sebelum subuh harus mandi janabah. Dan zaman dulu belum ada kamar mandi seperti sekarang. Kalau mandi itu kalau tidak di sungai, di danau. Dan waktu itu lagi dingin-dinginnya cuaca. Di Arab sana, itu kalau lagi musim dingin, itu bibir akan pecah dengan sendirinya, berdarah. Tapi kalau musim panas, itu kaki kita itu akan terbelah dengan sendirinya. Bagian bawahnya itu berdarah, saking panasnya. Sehingga akhirnya 3 orang ini mandi, pakaian diletakkan di batu, kemudian mereka mandi. Setelah selesai mandi, mau naik ke atas, tiba-tiba di atas batu yang mereka letakkan baju mereka itu, ada seekor singa. Sedang duduk di atas batu tersebut. Sehingga bingung. Mau naik ke atas, mati konyol diterkam singa. Mau diam dalam air yang dingin, bisa mati konyol ke kedinginan. Bingung. Bagaimana ini? Akhirnya mereka putuskan untuk berteriak memanggil Imam Ibn Arabi. Wahai Imam Ibn Arabi, selamatkan kami. Selamatkan kami, selamatkan kami. Beliau keluar. Kemudian bertanya, kenapa kamu tidak naik? Ya Imam, kami ingin naik. Cuma di atas baju yang kami letakkan itu, di atas batu itu ada singa. Dilihat, oh iya. Lalu Imam Ibn Arabi datang ke singa yang besar itu, dijewer. Singa dijewer. Mungkin Tarsan itu sehebat apapun, mungkin gak pernah jewer singa. Ini orang yang namanya Imam Ibn Arabi itu, singanya dijewer, kemudian seperti membisikkan sesuatu, ini tamu saya, tolong jangan diganggu. Lalu ini singa lari terbirit-birit. Kemudian ini 3 orang naik ke atas batu, dipakai dia punya baju, kemudian bertanya, ya Imam, kenapa kamu bisa mengusir singa tersebut? Bahkan kau jewer, kami lihat tadi. Kata beliau, engkau adalah manusia yang suka menjaga anggota tubuh kamu saja, dohir kamu saja. Tapi kami manusia adalah orang-orang yang menjaga hati kami agar tidak ternodai dengan penyakit hati. Sehingga tatkala kita sudah menjaga hati kami, Allah tundukkan semua makhluknya termasuk binatang. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari pada saat ini kita jaga kita punya hati, jangan sampai hati kita ini ada penyakit sombong ataupun yang lainnya. Kalau ada kita sudah merasa punya penyakit hati, maka langsung datang kepada ustadz, berobat kepada beliau, minta nasihat agar dijaga hati kita ini daripada penyakit-penyakit hati dan dikeluarkan daripada virus-virus tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.